Halo guys, welcome back to Dos Creative Kreatif Channel. dong. Ya. Dengan Mas Adri Dan saya Mas Mario utama. yang hari ini pakai baju putih. Wah, ini terang nyantai. sekali. Hari ini nyantai ini. Betul ya, ini kita hari nyantai. Nah, hari ini walaupun nyantai, tapi kita mau bahas nih sebenarnya cukup berat ini. Berat sih topiknya sih. Ya, kita bahas berat nih guys, yang mungkin kalian pernah alami sendiri. Yaitu kita ngomongin soal haki. Hak cipta ya. Hak cipta, betul. Nah, hak cipta ini tuh kadang tuh bisa jadi temen atau kadang bisa jadi musuh juga bagi kreator ya. Yes and no sih. Sebenarnya kalau sebetulnya apa yang cuma hak cipta itu sebenarnya yang kita perlukan adalah Betul. memproteksi karya kami. Mm-mm. Jadi kalau misalnya sekarang kan dunia kan banyak banget yang namanya ya ini contek lah, jangan Betul, diambil iya. karya kita. Dan istilahnya yang boleh bilang kita mencegah untuk kita dirugikan. Mencegah dia untuk itu. dirugikan. Iya, Oke. Oke, jadi kita akan mulai dari pertanyaan pertama nih untuk Mas Mario. Boleh. Jadi kenapa sih Mas haki itu tuh sebenarnya penting bagi kita nih para desainer, seniman, ilustrator, semua orang yang bermain di bidang kreatif, Iya. itu tuh perlu haki kan ya? Perlu. Hak itu kan juga banyak ini juga ya, ada banyak kategori di dalam. Kategori, turunan gitu banyak ya. Itu penting banget. Jadi kalau hak cipta itu adalah sebenarnya haki yang disingkatnya adalah hak kekayaan intelektual. Jadi sebenarnya apa yang kita kerjakan nggak cuma di desain loh. Sebenarnya kan kayak kita di industri desain, kita menggambar sesuatu atau membuat karya logo atau kita bikin sebuah copywriting ya kan, maupun kita masuk ke dunia musik. Ya musik itu kan banyak hal ya, Oh iya, banyak. potongan dari suaranya, dari nadanya, dari liriknya, dan mau masuk pun kita bisa masuk ke dalam dunia teknologi, ya kan? Nah itu banyak hal, nah, semua hal-hal yang boleh bilang yang tidak bisa terabah dengan tangan, yaitu intelektual ya. Misalkan kita kan nggak bisa pegang otak ya, Untangible ya. untangible ya. Nah itu yang mesti diprotek. Karena kalau tidak diprotek dengan segitu gampangnya aja, ya ada orang yang kalau kelihatan bagus tinggal dicomot atau di infringement ya. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya di infringe atau bahasa Indonesia juga ada namanya plagiarism. Kalau plagiarism kalau sudah ketangkap. Kalau infringement, Infringement adalah melakukannya. melakukannya Menyontek ya atau boleh bilang pencontekan menyontek lah bahasa gitu Inggris, ya. menyontek gitu kan. Oke. Gitu kan. Tapi kalau kita ngomong tentang nyontek sama infringement kan, nah hukum di dunia ini berbeda-beda juga nih. Ya kan, ada yang di hukum Indonesia kan kalau jika berapa persen sehingga kamu misalkan kelihatan sama, kamu baru bilang dicap ini adalah melanggar hukum. Ya kan ada tindakan ya contoh kayak lebih ke infringementnya, plagiarismnya. Tapi kalau tidak disengaja bagaimana? Kalau disengaja bagaimana? Nah ini kan kita mesti kita telusuri ya maksudnya untuk bagaimana sih. Oke, jadi kalau misalnya kita nih tadi menarik tuh nggak sengaja gitu. Kalau misalnya sengaja kan itu kan pasti ya lo emang mau niru gitu lah. Tapi yang tidak sengaja itu gimana cara kita bisa tahu kalau kita tuh tidak melanggar? Sebenarnya ada hal-hal yang gampang dulu. Nah ini adalah tips and tricks buat desainer. Gimana tuh? Jadi begini, satu hal dulu deh. Jadi kalau misalkan sebelum kita mulai mendesain, ya kan, maksudnya ya jujur aja ya, kita manusia pasti mesti ada, ya bukan mesti ya, pasti kita dipengaruhi dengan inspirasi. Right? Honestly, nothing is new in this world. Betul. Nothing is new in this world. Ada yang bilang di bawah langit itu nggak ada yang baru lagi ya gitu ya. Nggak ada lah, kecuali kita Tuhan yang bisa menciptakan ya segala rupa di dunia ini. Nothing is really new. Yeah. What makes it new adalah ya sesuatu yang kita sebenarnya terinspirasi. Part by parts ini kita combine menjadi sesuatu yang baru. Malah kalau kata-kata saya, kalau misalnya ini ada buku, kata-katanya adalah still like an artist. Wah, ya. Dia bilang tuh still ya. Still itu menyolong ya. Menyolong, tapi kan nyolong itu bukan menyolong semuanya. Ya kan, kalau menyolong semuanya berarti nyontek, ya kan? Maling ya. Still like an artist, ya kan? Jadi apa sih maksudnya still like an artist adalah misalkan kamu lihat sebuah hal karya, kamu suka, let's say, dia suka topinya, right? Nah, kalau misalkan andai kata saya lihat nih Mas Adri nih, kamu suka pakai topinya, rambutnya, kacamatanya, ada kumis dan bewoknya. Nah kalau gua ambil totally muka lu, gua jadiin muka gua nyontek. Tapi kan gue suka kacamata Mas Adri nih. Gue suka mungkin si Glenn tuh, wih ganteng nih, gue suka kaosnya. Nah si itu gue suka tuh sepatunya. Kalau gue gabung ini, kan gue nyolong ya, terinspirasi dari beberapa hal, gue gabung menjadi satu, boleh bilang nggak itu Adri?
Nggak bisa. Bisa. Boleh bilang itu Glenn. Nggak. Atau boleh bilang itu Siapa? Gaby. Nggak bisa. Karena itu udah gabungan jadi bukan satu orang lagi. Satu orang ini suka, dipakai jam tangannya Mario nih. Right? Berarti kan, kayaknya ini inspirasi ada Marionya, Adrinya ada. Ya jadi itu ya another we become something new. Nah itu adalah kita still like an artist. Jadi harus kita customin lah ya. Mesti kita customin. Kalau lu nggak ngambil cocok logi, misalnya lu ke Behance, lu pergi ke ke Pinterest maupun ke mana lah, Dieline, whatever your kind of resources yang kita sering gunakan ya, kalian cari resource. Nah kalau you take that dan sekarang 100% lu tarik dan lu nyontek, tinggal lu ganti warna, itu nggak cukup untuk kita bilang that's yours, ya kan? Betul. Nah yang harus dilakukan bagaimana? Tadi pertanyaannya bagus. Yang paling dasar, yang paling simpel, gampang. Apa yang kalian kerjakan, karya-karyanya, screenshot aja. Ya, contoh lagi bikin logo, lagi bikin sebuah ilustrasi, lagi bikin sebuah whatever you do, screenshot aja. Masuk ke Google. Nah, Google itu ada namanya find by image. Cemplungin karya kalian ke dalam. Google Lens ya? Google akan bisa bantu apakah ada yang serupa dengan Anda punya. Paling sederhana tuh. Paling sederhana. Nah itu yang gue minta tim-tim gue lakukan. Oh gitu? Semua project. Di Rubikub kayak gitu? Di Rubikub. Jadi apapun kalau sebelum kita luncurkan ke klien, kan kadang-kadang gue juga gak bakal tahu ya, dia dapat inspirasi dari mana. Iya, betul juga, betul. What I do is I'll screenshot, jeburin aja, it just take a very millisecond, jeburin ke dalam Google Image, dia punya image Finder, mungkin nanti bisa dikasih lihat stepnya gitu kan di ini ya. Nah, just di situ keluar kok yang serupa-rupa. Kalau ada satu jedek yang 100% sama, kamu nyontek. Ya itu udah namanya jangan cari masalah. Kalau kita lanjutin terus sampai bener-bener sampai lolos juga ke whatever it is, one day itu akan menghantui kita. Right? Nah ini nggak cuman juga logo, image, suara. Nah juga sekarang font juga kita mesti tahu. Ya kan font ini dari mana? Jika kita download font ini dari Dafont ke Font ke maupun gratis apapun atau berbayar gitu kan, dari semua font founder, kita juga mesti tahu nih syaratnya apa. Jangan sampai kita sudah pakai, ya mungkin mendatangnya itu bukan sehari 2 hari loh. Mungkin dia bisa balik lagi, tunggu lagi nih. Andai kata kamu punya project, kan? Kamu pakai font ini, right? Kamu sudah nge-apply ke logonya, tanpa kamu touch up, tanpa dijauhkan, gitu. Tanpa juga dibeli license-nya. Logonya itu kepilih sama klien kan nggak tahu proses-proses desain. Betul. Ternyata kliennya suka banget dan dia sudah pasang di reklame, dia sudah pasang di helm ya kan, di mobil, di produk-produk dia. Wah itu sih kreatornya tinggal tunggu doang. Tunggu kapan lu berkembang sampai cukup banyak, udah pakai pengacara, maaf itu font saya punya, tolong dong kamu udah apply di logo ini di sini benda ini, aku minta sekian M. Bisa kayak gitu? Itu jebakan. Gila. Bisa juga menjadi jebakan, tapi ini tolong jangan dipelajarin ya, ini memang hal-hal yang gak baik ya. Betulnya kadang-kadang ini banyak jebakan seperti ini. Gila. Banyak jebakan yang bilangnya free font. Giliran udah kelihatan berapa banyak yang download, ya itu digoreng dulu tuh, ditungguin tuh, ya kan? Oh my god. Ditungguin dulu siapa yang pakai, terus dia cek sendiri tuh. Oh si Anu pakai, sini pakai, ditungguin dulu sampai perusahaan besar dihajar. Gila. Nah, bisa kayak gitu. Bisa jahatnya seperti itu. Tapi aku rekomend tolong dozer jangan seperti itu. Jangan sama sekali itu. Ya ingat karma. Oke, jangan sampai nanti kalian punya karya yang digituin orang. Oke. Seperti itu. Tadi image, gambar, suara. Misalnya untuk penamaan kita perlu ngecek juga nggak sih, kayak misalnya kan kayak udah ada namanya kayak gitu ya. Jadi kalau nanti kita akan bahas prosesnya. Jadi kan kalau misalkan kita di dalam untuk ini kan kita ada copywriting, kita ada trademark, kita juga ada paten. Iya betul. Nah ini banyak hal yang berbeda. Misalnya kalau kita ngomong tentang bisa nggak sih kalau misalnya sebuah device, sebuah benda bisa nggak dipatenin? Bisa nggak sih resep makanan dipatenin? Bisa, maupun warna aja seperti kayak Tiffany, bisa dibeli warnanya. Jadi boleh bilang ya itu Tiffany color. Nah contoh kalau suara seperti apa? Pernah tahu motor Harley Davidson? Yang dia kan ada suara duk. Itu dipatenin suaranya. Jadi tidak punya motor yang boleh punya suara seperti Harley Davidson. Gile, baru tahu loh gue. Yes, banyak yang dipatenin. Warna juga bisa, Tiffany kan dipatenin. Tiffany. Coca-Cola warna merahnya dipatenin. Warnanya dipatenin? Yes, ya. Dia ada formula ya warna merahnya itu. Jadi kalau misalkan boleh bilang di Pantone Swatchbook warna yang exactly kayak Tiffany itu nggak ada. Nggak ada. Jadi di sebelah warna satu seri, 2 seri ada.
Tapi warna itu nggak ada. nggak ada. Itu punya Tiffany. Tiffany beli itu. Ah, Nah, mereka benar meracik warnanya sehingga itu warna yang dia boleh dipakai lagi sama semua orang di dunia ini. Gila, Ya. keren. Yang merupai ada banyak ya, ada kita pernah ya, lihat menyerupai tentu ya. ada yang merupai, tapi the exact number kalau misalnya emang kena dia bisa datang ke kamu. Nah, prosesnya pasti kan mesti kita ngomongin kan, karena dari segi desain, musik, grafis, ilustrasi, doodle, whatever you think you doing it, itu bisa dipatenin hak cipta lah. Gitu loh. Karena itu yang kita defend. Kalau itu gak di hak cipta, ya Mona Lisa dan semua museum-museum di SF Mama itu mah udah gak ada harganya. Buat apa lu jadi artis? Ya kan, kalau misalnya barang lu semua bisa dirajalelangin, bisa dipakai semua orang. Betul. Tapi ada yang gini gak sih? Ada orang yang sengaja dia cipta paten supaya dia nanti untuk mendapatkan izin untuk hak ciptanya kayak gitu. Bisa banyak justru ya gitu. Itu yang bisa. Basically kalau lu bergerak di bidang fotografi kan bisa juga photography ya. Gitu. Ya fotografi kalau bahasa Inggris. Ya, itu juga bisa maksudnya. Karena fotografi kan juga ada namanya RF sama RM. Nah, jadi kalau misalnya kalian ke Shutterstock, ke Getty Image, ke Corbis, ya kan, itu kan selalu ada. Misalkan RF itu royalty free. Iya. Nah, kalau RF itu royalty free. Jadi istilah royalty free itu adalah kalau fotografi, lu download, lu bisa pakai. Apapun mau lu apain boleh. Kalau itu RM artinya right manage. Berarti dia akan nanya pakainya di mana, berapa lama, di produk apa. Dan biasanya kan RM ini lebih mahal. Gitu loh. Karena dan ya fotografernya mesti tahu gitu kan. Dia nggak boleh bisa tiba-tiba lu buat industri yang dia nggak cocok. Nah, ada yang nggak mau gitu kan. Oh, foto gua nggak bisa dipakai di industri ini. Dan dia banyak kan ada jangka waktunya. Jadi misalkan oke, kamu mau foto ini buat di billboard ya kan. Lalu mau editnya kayak gimana? Lu mau misalkan billboardnya fotonya dia mau dikasih minuman gini ya kan. Oh boleh ya kan, tapi jangka waktu berapa lama? Mungkin ada 3 bulan, 6 bulan, setahun. Nah, itu ada paymentnya yang berbeda. Jadi artinya selesai jangka waktunya klien harus cabut. Mesti kita turunin. Nggak boleh dipakai sama sekali. Kalau ketahuan bakal kena. Kalau ketahuan kena su. Oke. Ada perjanjian. Sekarang kita mau masuk ke tadi perbedaan ini Mas antara copyright terus hak cipta sama paten. Bisa kita masuk ke sana nih Mas. Bisa. Karena gini, kalau misalkan secara perciptaan ya, sebenarnya penciptaan itu udah otomatis. Cuma kalau kalian misalkan kayak aku gambar sesuatu nih, contoh kayak ini kan ada karya nih. Ilustrasi ya. Lucu ya, kan. Nah, supaya itu tidak dicontek orang 100% atau didagangin orang, ya kan. Kayak contoh lah gambarnya apa? Mickey Mouse. Ya Mickey Mouse ya. Nah, Mickey Mouse itu kan belikan punya Disney. Betul. Nah, itu sebenarnya kalau kalian udah bikin ilustrasinya atau karakternya. Nah, sebenarnya kalau karakter desain ini lebih repot lagi karena kan mesti banyak sprite sheets ya kita ngomongin ya. Jadi pergayaan-pergayaannya tuh. Nah, itu rata-rata. Tapi kebanyakan ya unsurnya di awal dulu secara figurnya dulu lah. Figurnya dulu depan, samping, kanan, ke depan, dari atas, bawah. Nah, itu udah mulai bilang di copyright dulu. Nah, itu copyright itu sebenarnya adalah seumur hidup pencipta sama setelah 70 tahun setelah dia meninggal. Seumur hidup pencipta saat penciptanya meninggal 70 tahun. Ya, contoh kan kalau misalkan Walt Disney kan kemarin kan sempat meninggal tuh. Udah. Mickey Mouse itu boleh bilang ya dari dia meninggal sampai kapan, sampai 70 tahun. Udah bisa digunain ya. Masing memiliki dia yang memiliki si sang penciptanya. Kalau sudah 70 tahun lewat setelah dia meninggal, masuknya namanya ke public domain. Kalau udah ada yang masuk public domain, apa ya? Lupa ya. Ada beberapa karakter yang udah masuk ke public domain deh jadi. Ya, betul bisa sih. Kayak contoh kan sekarang kan banyak karakter contoh seperti kayak intellectual IP ya gitu ngomong kayak Doraemon lah atau tadi Spider-Man, whatever lah, Marvel kan. Yang lucu-lucu lah, anything itu pasti ada hak ciptanya. Ya, SpongeBob lah itu kan, nggak bisa sembarang kita, SpongeBob lucu, gue download, gue pakai ya, boleh, nggak lama lagi juga kamu kena tuntut. Pasti ada lisensinya di Indonesia, di setiap dunia pasti ada yang megang lisensinya. Betul, siap. Oke. So itu yang seumur hidup pencipta. 70 tahun setelah dia meninggal. Nah, kalau setelah 7 tahun tidak punya perusahaan yang ngeklaim. Oh gitu. Nah, itu perusahaan bisa ngeklaim. Kayak sekarang kan kayak Mickey Mouse kan diklaim sama Disney. Bukan di atas sang cipta lagi. Karena sang cipta udah almarhum. Nah, Disney yang handle. Nah, itu juga mesti diperpanjang. Gitu loh. Jadi pemilikannya udah pemilikan perusahaan gitu kan. Nah, itu mesti diperpanjang. Nah, kalau misalkan andai kata kalau Musa sudah meninggal dan 70 tahun, kalau masuk ke public domain, apa nih akibatnya? Kalau masuk ke dalam public domain, berarti ya seluruh dunia bisa pakai. Seluruh dunia. Anyone can use tanpa ada yang bisa hujat kita atau tuntut kita atau gugat kita. Gitu. Wow. Ya, oke, menarik.
Oke, kalau kita ngomongin soal hak paten, Mas, ini untuk ada melindungi inovasi teknologi atau penemuan baru yang punya fungsi tertentu. Durasinya 20 tahun ya kalau di inovasi teknologi. Betul, kalau teknologi itu paten ya. Paten ya. Paten itu boleh bilang seperti kayak sebuah engineering gitu kan Sistem. ya. Sistem kayak misalnya contoh lu yang salah satunya mempatenkan WiFi. Nah, itu dipatenkan. Betul, Berarti itu kan ya nggak ke dalam desain ya, bukan ya, itu ada desainnya sih, cuman itu lebih masuk ke ruangnya kepatenan. Kepatenan. Contoh nih iPhone, kamu tahu nggak? Tekukan ini tuh dipatenin. Dipatenin. Yes, tekukan ini dipatenin. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, dengan dia punya curve-nya di sini, itu dipatenin. Nah, curve-nya ini sebenarnya kalau misalnya kita masuk ke aplikasi, bentar ya, aku Face ID dulu. Nah, ini kan kita kan ada nih icon-iconnya nih. Icon-icon ini kan juga ada curve-nya juga tuh. Oh iya. Kalau Anda tahu, curve-nya ini sama di icon itu sama. Nah, curve-nya di beberapa aplikasi di Apple, itu curve-nya sama. Mereka tuh punya standarisasi curve-nya. Nah, itu curve-nya dia punya siku ini tuh dipatenin. Oh my God. Yes, just to let you know. Wow. Segitunya sampai misalkan HP lain nggak boleh punya curve yang sama. Itu, dengan derajat itu gitu nggak boleh. Itu. Gile. Seperti itu. Nah, itu pun dipatenin gitu. Jadi kalau misalkan ya ngomong kasarnya beginilah. Zaman dulu siapa yang punya produk siapa yang menang. Betul. Right? Nah, zaman misalkan tahun 1950-an. Siapa yang punya produk yang punya pabrik lebih besar menang. Iya. Betul kan? Dia bikin pabrik lebih besar. Iya. Nah, di zaman 70-an ke 80-an, siapa yang punya produk yang punya pabrik dan punya kapital, ya dia bikin mega factory yang menang. Iya. Right? Nah, ketika produk itu segitu banyak, dia banyak tiap hari punya produk baru, ini baru kan kayak iPhone aja dia punya banyak produk ya. Betul. Maupun kayak kita nggak ngomongin Samsung, kita ngomongin produk-produk lain, ya mobil segala macam, mesin. Nah, produk-produk ini pasti every month pasti mereka kompetisi tuh dengan siapa yang teknologi lebih bagus. Betul. Nah, kompetisi itu ya mereka istilah nggak dibajak. Nah, itu adalah dipatenin. Nah, produk-produk ini. Nah, kalau misalkan mau nonton film yang bagus tentang paten, nonton namanya The Flash of Genius. The Flash of Flash of Genius. Nah, nanti kalau bisa nanti gue tanggalin filmnya. Ini bukan promosi filmnya guys, tapi bisa jadi bahan belajar ya. Tapi ini bahan belajar. Jadi The Flash of Genius ceritanya adalah si orang ini seorang genius yang dia itu menciptakan wiper mobil. Yang namanya kalau wiper mobil di zaman dulu kan cuma gek doang kan. Dia bikin intermittent yang bisa gek atau enggak gek. Itu pun dipatenin. Itu dipatenin. Gila. Nah, contoh lihatnya, ini orang sebenarnya saking geniusnya dia menciptakan sebenarnya cuma intermittent doang sih. Kalau sekarang ya gitu simple ya kan. Zaman dulu itu wow, pertama kali mobil mewah belum ada. Iya betul. Nah, dibeli sebenarnya sama Ford nih. Teknologinya. Ya Ford kan, dibeli sama Ford ya kan. Nah, terus nontonin lagi. Tapi akhirnya karena dia nggak punya paten, pembeliannya itu ternyata cuma bodong-bodongan doang. Oh my God. Ford cuma menjanji. Oh my God. Udah mengambil resep patennya. Akhirnya dia ditendang. Padahal dia dijanjikan untuk dipesan untuk mobil-mobil Fordnya berapa banyak hal, sejumlah mobil dia udah pakai jual rumah, jual ini. Oh my God. Dia gadein, dia bikin barangnya. Ternyata pas di pameran Ford yang itu kali dia mau ketemu, yang nonton filmnya ya, ownernya Ford, dia kaget. Dia pikir dia akan jadi orang sukses. Ternyata dia di rumahnya bergudang-gudang udah punya teknologinya, ya kan dia udah mau jual ke Ford. Nyata di pameran Ford ada Ford GT yang baru, udah ada intermittent. Oh my God, dicuri ya. Curi idenya. Gila. Akhirnya dia bangkrut. Itu yang bisa sedih kan? Terjadi banget. Terjadi. So ya namanya ya that has to be protected. Nah, itu even kita nggak ngomong cuman barang benda loh, makanan formula Coca-Cola aja pun dipatenin. Betul. Right? Gitu loh. Jadi, sampai ke resepi ya. Resepinya ya. Itu pun dipatenin. Iya betul. Gitu loh. Even kayak patent LV lah, patent Gucci lah, patent itu dipatenin. Seperti itu. So itulah kekuatan dan untuk melindungi kita tidak dicolong sih mas. Secara karya kita tuh segitu gampangnya doang. Gitu. Kayak gimana kalau kita sekarang kita udah tahu nih hal kayak gitu. Kita sebagai desainer kita mau coba mendaftarkan. Nah itu gimana mas ya? Mendaftarkan sebenarnya nggak gitu ribet. Sebenarnya kalau misalnya kita Anda kata kalau you punya logo. Nah ini kalau misalnya kita ngomong ke patenin kemana? Ya, misalkan kita bisa ke DJKI. Jadi kita bisa masuk ke situs DJKI. Ya. Nah DJKI situ ada formular. Nah kalau Anda kata misalkan untuk ngecek-ngecekan, mereka juga bisa ngecek.
Andai kata misalkan untuk mendaftar, untuk ngecek, misalkan aku mau cek dong, misalkan namanya aku, misalkan kita lagi bikin brand baru nih, namanya, sorry ya, mungkin nama brandnya Simonyong gitu kan, udah ada belum ya orang pakai nama Simonyong gitu kan, ya kita bisa masuk, kita bisa masuk cek aja, Simonyong udah ada belum yang pakai, kalau belum ada berarti chance kita bisa mendapatkan, nah step pertama itu. Nah itu dia. Jadi kalau bisa tuh bikin logo tuh jangan lu bikin dulu bos. Namanya dulu. Nah sama kita sekarang kita udah jalan 17 tahun ya. Kita pernah kebentrok-bentrok kayak gitu. Udah jadi brandingnya. Udah pernah kita pernah. Makanya ini asam garam semua kita udah pernah lalui. Gimana? Kita pernah. Udah jadi desainnya. Kliennya suka, selalu suka ketika masuk ke paten. Namanya udah ada. Available. Nanti kita mesti berubah. Nah kadang-kadang konyolnya adalah kalau kita ganti nama itu mendampak konsep. Iya berubah semua. Logonya desainnya ganti, turunannya ganti. Ya semoga ini tidak terjadi dengan teman-teman dozers. Dicek dulu. Nah ya kan? Jangan terlalu excited di desain dulu. Iya. Ya dicek dulu. Itu dicek dulu. Itu harus nggak sih mas? Kayak misalnya kita bukan perusahaan ya, freelance kayak gitu. Kita ada teman yang mau bikin kita dibuatin logonya. Kita sebagai desainer walaupun freelance kita harus punya kesadaran untuk cek dulu nih. Makanya kalau maksud saya mas, desainer tuh nggak mesti pinter. Gitu, mesti pinter. Kalau nggak pinter ya nanti kita dipinterkan sama klien. Dipinterkan sama klien. Kayak gua gitu. Ya namanya kita kebentur masalah. Tapi kan kalau kita 100% umur 17 tahun kita menjelang juga udah mau mendewasa. Kalau kita masih mengalami hal-hal kayak gini terus, ya kita gimana dewasa ya sebagai Betul. Nah justru kalau misalnya that's why kita punya Dos Kreatif channel ini, kita justru mau share. Dicek dulu. Ceknya kemana? Ke DJKI. DJKI. Ya, sesimpel itu, cuma ngecek gitu ya. Ngecek aja, di dalam situ ada search brand. Nah, kalau misalnya brand Anda sudah oke, baru mulai desain logonya. Nah, screenshot, beritahukan kepada kliennya. Nah, tapi kalau bisa cepet-cepet, kalau misalnya once namanya udah oke, cepetan nih. Nah kadang-kadang kita terlalu bawel mas. Gue juga punya, makanya kenapa kerjaan-kerjaan ini mesti dirahasiakan. Kan kita juga pernah dulu punya tim yang bawel. Misalnya bukan apa, gue lagi kerjaan ini namanya ini nih, disebar ke teman-temannya. Padahal belum jadi. Ada yang iseng. Serius? Diregister dong. Oh my god. Nah ini kejadian sama siapa? Sama Apple. Apple kejadian. Apple perusahaan sebesar ini kejadian kebobolan nama. Right? Nama apa? Bagaimana? Zaman dulu inget gak? Nama-nama Apple semuanya ada I-nya di depan. Oh iya. iMac, iBook, iPhone, iTunes, iCloud. Kok tiba-tiba Apple Watch ya? Itu apa yang terjadi? Nah itu karena kecolongan. Serius? Ya mereka kalau misalnya kadang-kadang gitu perusahaan udah ketahuan patternnya, orang-orang udah mulai cari celah untuk cari uang di situ. Tolong ini aku beritahukan bukan artinya Anda yang begitu ya. Bisa manfaatin gitu, jangan ya. Jangan, itu jahat menurut saya. Okay. Tapi emang ada orang yang dagangin begitu. Jadi mereka tahu nih, sekarang kenapa iCar nggak masuk? Apa nggak ketemu karena udah banyak yang predik. Gila. Gue beliin dulu nih domainnya iCar, account IG-nya iCar, accountnya ini, account itu dicolongin dulu. Jadi ditungguin nih buat jualan. Apple datang nih. I want to buy the name. Oke, berapa miliar? Ya kan udah kan kalau biasa kan gratis. Ya kan kayak domain gitu kan. Kalau kamu bisa cek domain kan. Paling berapa? Apa? Itu banyak yang didagangin. Gila. Tapi kan itu kan boleh bilang ya didagangin sih. Nah, justru kalau zaman dulu tuh pas tahun 2000-an ketika Mr.com segala macam berkembang, banyak yang sebenarnya yang tajir yang kaya dari situ. Serius? Domain cuma $1 lu jual $1,000, gila 1000% itu lu untungnya. Jadi saat udah ada itu, ada orang yang bisa ngeliat, ini potensinya ada nih buat gitu. Ada makanya nih banyak banget lah. Kalau kita ngomong tentang licik-melicik ini sebenarnya ya ini bukan bisnis yang gak ada habisnya itu juga. Gak ada habis, tapi ya bukan bisnis yang lu mau. Betul, jangan. Haris ya. Maksudnya ini kan boleh bilang kan happy going kaya ya. Kan kalau ada yang nyari namanya, kalau gak ada kayak kita Rubik Cube juga, kenapa kita pakai Rubik Tree? Ya karena Rubik Cube ada yang gila men, jualnya tuh nggak make sense. Harganya. Kalau boleh tahu berapa? Kalau kemarin kita ditawarkan ya boleh gue sih ya $3,000. 3,000 ya kurang lebih berapa? 45 juta ya buat satu domain. Mungkin ada investor yang mau bantu. Ada yang mau. Gue Rubik Tree gue bayar cuma 100,000. Dapat kan? udah. Ya anyway, tapi kayak Rubik Tree juga sebenarnya lumayan keren kan. Maksudnya sebenarnya Rubik Tree-nya itu kan volume. 3D cube ya, bentuk dari volume. Rubik Tree.com. Oke. So
Yang pertama begitu. Jadi kita pertama cek dulu availability dari nama yang nanti kalian mau pakai buat merek usahanya, available apa enggak. Nah, kalau sudah ready, apa yang diperlukan? Daftar bidang merek usaha. Biasanya kan kalau kita udah masuk menjelang seperti ini, kalau ini untuk logo ya, untuk namanya ke ini ya, ke TM ya, ke trademark ya. Kalau copyright, kalau biaya kayaknya nggak seberapa deh. Aku nggak inget. Kalau copyright, contoh copyright kayak buat tagline atau buat kayak gambar atau ilustrasi, kayaknya cuma isi form doang deh. Kok itu cepet banget. Anda kan kalau misalkan kayak aku ada nih gambar nih kayak baju kamu nih ilustrasi kayak gitu. kayak ini. Oke. Udah gambarnya, filenya lu ceburin ke Aki. Dari registrasi nama KTP segala macam ini udah kayak cepet keluar kok. Gitu. Gak lama. Oke. Nah, biayanya aku lupa nih. Mungkin bisa kita cek ke depannya. Itu tuh dikerjain sama desainer juga atau udah urusan klien sih Mas kayak gitu? Ini bisa dikerjain sendiri. Oh, gini. Nah, nanti aku justru mesti jelasin habis ini. That's a very good question. A very good questions, ya kan? Nah, tolong dicatat dulu. Nanti aku jelasin apa pentingnya atau kerugian dan kejanggalannya. Oke, siap. Nah, once prosesnya untuk tadi didaftarkan udah selesai, nah berarti kan nanti tunggu surat. Setahu gue cuma 1 hari, cepet kok keluar suratnya tadi di-emailin, kamu tinggal download. Nah itu disimpan tuh, jangan dibuang ya. Kalau dibuang ya bye-bye. Salah berarti sendiri. Ya, prosesnya. Ya kan? Jadi sertifikat itu berlaku kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Ya, 10 tahun bisa diperpanjang. Panjang, siap. Tapi jangan sampai lupa. Aku takutnya ada orang, wih expired langsung gue kan langsung sabotase. Bisa juga kayak orang jadi kayak eBay ya. Jadi di bid gitu. Bisa juga. So itu nanti diproteksikan. Kalau kalau namanya itu udah di-secure, kebanyakan nama bidang usaha dulu. Jadi mereka tuh, tapi gini, apa perlu nggak nama PT sama nama usaha tuh sama? Tidak perlu. Tidak perlu. Nggak perlu sama ya. Nama perusahaan kita kan Ruby Cube Kreatif. Nama PT-nya nggak mesti Ruby Kreatif. Ya bisa aja. Nggak, kalau kita kan ada nama PT, mungkin nggak sebut di sini ya. Kan bisa kan kayak PT apa gitu kan ada bocuan nggak apa-apa gitu. Nah PT-nya itu. Nah, tapi logonya itu mesti dilampirkan ke dalam PT itu. Nah that's why lu mesti punya bidang usahanya. Bidang usahanya apa? Legalitasnya dulu lah ya. Lu mesti punya PT-nya. Nah, kalau lu punya PT-nya, logonya nanti dicantumkan ke sana. Nah, buat apa sih? Kenapa sih mesti dicantumkan ke PT? Karena kenapa? Jika kalau nanti kamu punya toko, lu taruh logo di depan toko, signage, itu kan perlu punya pajak. Ya, betul pajak. Nah, pajaknya masuk ke sana. Oh, di situ. Iya, kalau lu nggak punya PT tiba-tiba taruh logo lu pemilikannya nggak ada. Nah, itu nanti akan jadi masalah di perpajakan. Oh. Gitu loh. Karena kalau misalnya kamu lihat kan di signage kan ada stiker tuh. Ya, betul. Samping itu pajaknya. Itu pajaknya. Nah, pajak itu ke PT mana gitu. Kalau nggak ada, hati-hati. Ya, itu bisa jadi kasus lumayan. Lumayan sih. Oh iya. Ya, itu aja titipannya. Nah, once kalau misalnya sudah diregistrasi, kebanyakan apa sih yang dibutuhkan file kalau untuk logo ya? Kalau untuk logo, file paling kan cuma logonya, bentuk logonya. Coba kalau Anda kata nama logonya itu let's say ngomong kasarnya apa yang didaftarkan merek usahanya itu mesti ada di dalam logonya. Oh gitu. Ya. Nah kalau misalkan kadang-kadang suka taruh tagline kan, nah tagline itu jangan taruh di dalam logo. Oh tagline jangan. Ya, di luar logo. Oh. Gitu. Kalau taruh di dalam logo, berarti setiap kali kamu pakai logo itu ya mesti ada tulisan tagline-nya itu. Kombinasinya mesti ada. Harus kayak gitu. Mock-up-nya itu. Oh harus lengkap kayak gitu ditampilinnya. Ya. Andai kata kalau kamu punya ada mark-nya, ya itu registrasi atau mark sama ininya, ya itu jadi kita tuh ada dia punya, aku lupa namanya ya. Jadi ada dia punya orientasinya lah ya. Orientasi yang seperti itu. Kan ada kan vertical orientation, horizontal orientation, warnanya juga menjemurngin ke dalam. Oke. Nah itu perlu paperwork yang paling sederhana ke situ. Nah, nanti baru kita ngikutin prosesnya tuh. Nah prosesnya ketika kita lihat logo, aku bahas ini dulu, jadi biar kita sama-sama tahu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, logo tuh apa sih artinya ada TM? Ya, apa tuh? TM itu apa sih? Ya kan? Untung ada A-nya, ATM ya. ATM beda lagi. Kenapa sih ada TM sih? Kapan ya gue bisa dapetin R-nya? Kan ada tuh yang buletan ada A. Iya. Kalau TM itu adalah digunakan untuk merek yang belum didaftarkan, tapi ingin diklaim sebagai entitas bisnis. Boleh bilang masih proses. Oh gitu? Masih proses.
Seperti itu. Jadi ada kata nih, Mas Adri sudah selesai desain logonya, masukin di dalam Haki. Udah. Itu perlu proses. Nah, proses itu rata-rata setahun. Nah, jadi saat dalam proses itu kita boleh masukin TM-nya itu. Boleh. Sebagai misalnya ya boleh bilang hati-hati ya, jangan colok punya gua gitu. Jangan lu ambil, nih udah gua lagi proses hukum nih, ya kan udah proses kendaraan hukuman inilah untuk dapat perizinannya. Oh, gitu. Don't take it gitu kan. Nah kalau lu dapat R, nah jadi prosesnya bagaimana sampai dapat R resmi. Jadi di awal itu ya basically lu ada namanya, tadi kan udah kita kasih tahu proses itu proses pertama. Prosesnya. Namanya bisa dulu nggak? Namanya. Nah, kalau misalkan, ke siapa nih? Nah pertama, you bisa menjalankan ke DJKI atau enggak you bisa pakai notaris. Oh, diurusin notaris. Yang banyak kan yang ngurusin seperti ini, kantor hukum lah ya, kantor hukum yang ngurusin hak cipta. Nah kalau nggak mau ribet. Kalau nggak mau ribet. Ya kemudian mungkin ada jalur-jalur yang spesial, silakan dengan masing-masing sih. Nah untuk ke notaris ini ya makanya saya minta adalah gitu, namanya sudah bisa belum, kan? Pengisian nama, habis itu PT-nya udah siap belum, lalu mana logonya, mereka akan daftarkan. Nah kalau misalnya daftarkan itu mereka perlu waktu, karena ketika dia masuk mereka kan ada, yang pasti kan mereka banyak ya kerjaannya. Nah kurang lebih itu bisa seminggu 2 minggu atau sebulan pertama. Nah mereka akan bilang oke, ada peruntukan ini akan bisa berhasil. Gitu kan? Nah dari situ belum dapat tuh. Oh belum. Nah, itu ada 3 bulan lagi. Jadi mereka tuh akan proses untuk dia bisa benar legal proses. Nah ketika setelah 3 bulan ada notifikasi lagi, mereka akan bilang oke, kita akan masukin ke dalam di sistem kita. Nah di dalam 9 bulan ini ada nggak yang gugat atau ada nggak yang istilahnya yang komplain lah ya gitu kan? Yang misalnya nggak boleh dong, ini kan mirip kayak gue punya. Nah itu ada nggak yang ngangkat raise gugatan segala macam. Nah, contoh itu kali IKEA juga kena kan. IKEA kan ketika masuk ke Indonesia, ada perusahaan yang dari Surabaya yang misalkan menggugat. Awal-awalnya ya. IKEA tuh nggak boleh pakai nama IKEA. Oh iya, itu gimana? Lupa tuh beritanya gimana itu waktu itu? Udah nanti kita nggak bahas kesananya. Cuma just something like that lah. Itu pasti ada hal-hal seperti itu. Gitu loh. Makanya juga ada beberapa brand-brand besar yang dari Jepang itu nggak bisa masuk ke Indonesia karena di Indonesia udah ada namanya. Oh my god. Biarpun bukan yang dari Jepang. Iya, gitu. betul. Ya kadang-kadang kasus bisa terjadi kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia kita tuh masih boleh bilang kita masih pakai hukum Belanda ya. Jadi kita tuh masih bilang first come first serve. Jadi yang sudah terdaftar dia yang menang. Kalau misalkan hukum yang di luar negeri atau di hukum Inggris kan, atau hukum Amerika, mereka tuh ada verdiknya. Verdiknya. Ya, verdict itu adalah misalkan boleh bilang, wah IKEA itu kan siapa yang nggak tahu, udah seluruh dunia. Betul. Bagaimana mereka nyontek? Iya, betul. Atau jadi ada ke proof of historicalnya seperti itu. Wow. Nah itu boleh bilang kalau di luar negeri masih ada seperti itu. Jadi mereka tetap masih bisa masuk sebagai brand mereka, biarpun ada brand yang merupakan namanya. Seperti itu. Oke, nah kalau untuk brand-brand gini tuh banyak banget yang bisa gue ceritain sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kayak di Amerika, pernah dengar nggak di Las Vegas itu ada namanya Caesar Palace? Caesar Palace tau. Itu kan hotel besar ya. Besar ya. Di film-film sering banget tuh. Sempat digugat sama bakery kecil. Bakery kecil. Gokil. Jadi di daerah California, di daerah San Francisco, itu ada namanya Caesar Bakery. Caesar Bakery. Ya. Dan aji mumpungnya namanya itu atas nama ownernya. Jadi si Caesar Bakery itu si orangnya namanya Caesar. Orang Meksiko, ya kan? Dia bikin Caesar Bakery. Nah itu otomatis kan udah boleh autoclaim lah. Ya. Kan itu kan nama sendiri ya. Jadi brand. Brand, kan? Betul bisa. Nah, dia punya Caesar Palace itu dia punya Caesar Bakery ini sebelum ada Caesar Palace. Ya. Awalnya malah Caesar Palace itu datengin si bakery kecil ini, digugat. Bakerynya. Please take down. That's my hotel name. You cannot use the name. Oh my god. Terus? Wah, si Caesar kayak, kenapa? Kan nama gua gitu. Iya. Nah akhirnya debat, tebak siapa yang menang? Siapa? Si bakery-nya yang menang. Serius? Karena itu lebih kuat. Karena historicalnya. Satu wilayah di Amerika bilang, dia lebih dulu dari lu. Kenapa lu bikin hotel dia yang digugat? Gila. Nah, di Amerika ada verdict seperti itu. Jadi lu bisa naik banding appeal. Bahwa siapa yang lebih duluan. Nah, that's why file desain seperti ini, timestamp ketika kamu punya file jangan dibuang. Itu kalau masuk ke pengadilan itu bisa menjadi bukti-bukti. Dibuatnya kan, kapan? Bahwa gitu tanggal itu ya kayak inilah kayak CSI ya. Iya dong. Nah ini adalah ya siapa yang duluan yang bikin filenya. Nah kelengkapan file jangan dibuang karena mereka juga bilang, gua ada prosesnya. Nah, lu bisa punya filenya, proses lu mana?
Nah itu juga salah bagi pinter-pinter kita bukti. Gini, ini pengalaman semua. Kita pernah mengalami hal-hal gitu. seperti ini. Ada, makanya desainer hati-hati. Ketika when you become big, when you become more clients, you handle more higher upper tier client. Ya namanya angin di atas lebih goyang ya. Lebih banyak anginnya ya. Banyak anginnya, banyak mata yang lebih ngelihat, masalah juga tambah banyak sih. Ya, tapi ya kalau kita bisa ngerti tentang hukum dan sebagai ya nggak mesti kita ya kuliah SH juga ya atau sarjana hukum, nggak perlu. Cuma yang paling penting kita ngerti dan deket aja sama orang yang SH. Itu cluenya. Deketlah sama kantor Itu kayak hukum. pernah gue ulik gitu. Deketlah dengan kantor hukum. Kalau nggak punya nanti aku kenalin. Ya kita mesti deket sama hukum. Karena kayak gini-gini ya ada aja yang datang yang lucu. Ngiseng gitu. Ada aja. Ngambil manfaat Ada gitu. aja. Ada yang tiba-tiba kita cuma mood boating doang. Oh, that's my photo. Gue model terkenal. You use my photo, bayar. Serius. Padahal cuma mood boating, bos. Ya, padahal ini cuma hanya mood boating, basically Mood board ya sebelumnya. Anyway, kalau kita misalnya kalau kita punya project baru, pasti kita ambil foto-foto untuk bikin mood board. Kan? Mood board. Ternyata mood board ini makanya mood board ini sama ada nggak tahu siapa. Waduh. Aku nggak mau bilang klien lah ya. Ya. Kemungkinan bocor, Terus ya mungkin kelihatan sama di foto, di upload, kita lagi kerjain ini lu, ya kan, wah, ketayang nggak publiknya cari tahu siapa yang ngerjain, jangan ada logo kita Rubik Cube, diincar. Wuski. You cannot use this photo, I'm a famous model, right? Take it down or I'll sue you, digituin bro. Itu ya modelnya di luar negeri. Cuma itu kali ya kita sempat kayak ini jangan bercanda nih, tapi nggak bercanda sih. Mulai ada awalnya kita cuekin. Mulai datang surat yang lebih serius dari kantor hukum dan segala macam. Oh gitu. Resmi. Ya udah akhirnya kita negosiasi sih. Ya bayar, jadi kena keluar uang. Nah, ya kayak gini-gini jadi keluar uang. Nah, apa yang harus kita perhatikan nih Mas sebagai desainer tuh untuk main di jalur yang aman? Hati-hati. Makanya proyek-proyek ini kenapa sorry tuh saya mohon maaf ya. Kenapa proyek-proyek kalau misalkan kita tuh lebih kurang ambil freelancer atau kita outsource. Karena kayak gini-gini bahaya. When you handle big clients, mereka tuh banyak semua NDA yang sebenarnya kan nggak bisa kita bocorin. Kayak sekarang, lu lagi brandingin Apple, lu kasih lihat ke orang lain, lu kena denda loh. Iya betul. Seperti itu. Andai kata ya, oh ini gue lagi kan kadang-kadang orang desainer kadang-kadang suka kesenangan ya. Papa, saya lagi desain packagingnya Apple nih. Om semua lihat om, ya kan? Cerita langsung nyebar semua. Ada yang mungkin nggak tanpa sengaja ke foto, dia juga nggak sadar ke upload. Orang Apple-nya lihat, mati lu. Ya that's when you can go bankrupt gitu loh. Oh gitu dia. Gitu loh. Orang kan ceritanya Apple aja, iPhone aja orang yang bikin iPhone aja dikurung kan di Apple sampai teleponnya keluar, teleponnya jadi. If you know. Sampai segitu ya. Nggak boleh keluar kan misalkan. Kalau if you know the story about iPhone ya. Timnya mereka tuh di karantina nggak boleh keluar. Oh my god. You cannot go out of that until the phone is done. Nah, memang ada beberapa perusahaan secrecy seperti itu. But when you are dealing with upper company, it's like that lah. Kompetitornya kan banyak juga mereka. Betul. Ya kan, kalau misalnya membocorkan rahasia itu kan sangat-sangat menghancurkan semua R&D-nya mereka. Betul, iya. So ya kalau misalkan ya lu kerjain toko bakery kecil ya mungkin ya mereka nggak segitu. Ya mungkin ya lebih ke UMKM itu atau UKM ya mungkin mereka nggak segitu ketat. Nah Mas, klien seperti apa sih sebenarnya yang tadi Mas bilang? Gua nggak boleh ngomong Mas. Levelnya. Kalau di kita di BUMN, oke. Right? Ya nggak bisa lu bertoak-toak bilang. Ya tapi kalau sudah selesai kerjaannya, lu ngomong mereka nggak masalah, udah launching. Tapi sedang jalan dan lu memberitakan, jangan pernah keluar. Itu bisa masalah. Makanya that's why kalau butuh di tim kita ya ini kita kontrak-kontrak ini kita nggak boleh. That's why kita lebih pentingin WFO ini. Bukan kita nggak terima freelancer, cuma bukan apa? Mungkin ada beberapa project yang copotan bisa ke freelancer ya kan. Tapi kalau beberapa hal the risk is very high for me. Jadi either we make it, kalau kena masalah kita bisa we don't make it at all. Itu dia alasannya ya. Alasannya itu. Oke, menarik. Oke, kita bisa masuk ke tadi nggak Mas? Kenapa desainer itu, apakah desainer itu bisa mendaftarkan atau didaftarin sama klien sendiri sebenarnya? Kalau misalkan begini, sebenarnya ini yang banyak yang tidak dilakukan setahu saya, ya kan? Jadi ketika kita mengerjakan desain, itu hak ciptanya tuh di kita. Secara otomatis kita kreatornya, maupun logo orang. Oh iya. Betul dong. Betul, memang. Right? Iya, memang. Nah, apapun nanti karya kita desain, di pada akhir kerjaannya,
adalah kita meluncurkan sebuah pernyataan hak cipta kita serahkan kepada klien. Kita serahkan kepada klien. Ya, sebagai juga penukaran uang. Nah, final itu dia. payment-nya. Terakhir ya. Kalau lu nggak bayar gua, hak ciptanya gua pegang. Lu boleh sukses 4-3 tahun gua kerjain. Ya nggak maksud jahat ya. Tapi ya itu menjadi jaminan. Oh, itu masih karya kita biarpun nama logo lu. Ya kan? File di kita kok. Kalau misalnya kita mau naik banding ke bagian hukum, paling bisa banget. Kerjain kok. Pasti menang gitu ya. Ya, namanya kayak ya pasti menang lah ya. Ya kan mereka kan nggak punya file mentahnya. Betul, mereka dapat betul. PDF ini ono kan selesai kerjaan baru kita kasih file cetaknya. Kalau file cetaknya file cetak juga file cetak, bukan file progress. Betul, beda lagi. Kecuali kalau misalkan ya karyawan lu dibajak ya susah ngomongnya deh. Saya juga punya file developmentnya nih dari 1 sampai 10. Nah, udah susah bilangnya. Nah, itu udah namanya itu udah jahat lah. Udah niat jahat ya. Nah, itu hak cipta kenapa mesti disampaikan, dilampirkan ke kliennya. Kenapa? Karena untuk kedepannya, satu, kliennya ketika kerjaan lu diroba-roba, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Lu nggak boleh sakit hati sebagai desainer. Wah, oke. Right? Ya berarti itu udah namanya, gue lepas ya. Ini bayi, gue udah serahkan ke lu nih. How you want to grow the bayi is yours. Kalau hak cipta ini kita, kadang-kadang sakit hati, gue desain gak begini deh. Ya kan? Loh, kok jadi gini? Aduh, gue sedih deh. Baper Nah, gitu. jadi baper kan. Ya, namanya kita desainer ada emosionalnya ya. Kadang-kadang, kok warnanya begini Karya sih? gue gitu. Ya, nah kalau misalkan ini ya, itu serahkan ke mereka. Nah, kenapa juga untungnya buat kita, ketika andai kata filenya segala macam udah di klien mungkin punya internal team dan segala macam, dia kutak-atik tuh. Dia taruh hal-hal, siapa tuh anak buahnya si desain ini iseng, ada lain ditaruh nih, kena gugat. Yang desain siapa? Iya kan, kayak desain awalan kita kan desainernya desain kan. siapa? Kena kita apa kena tim mereka? Ya seharusnya mereka ya. Harus ya kan? Harusnya, tapi kan kreatornya kita. betul, yang branding awal company-nya siapa? Iya, itu dia. Karena kita. Kalau kita punya suratnya, kita udah selampirkan. Sorry kan gue udah jual putus. Selesai. Or baby. Itu dia. Di surat pernyataan itu juga sama. Misalnya gue juga andai kata kalau kamu satu hari menjadi perusahaan miliarder, gue nggak bilang nggak bisa klaim lagi. Ya itu perusahaan gue atau itu karya kita. Cuma yang di dalam pernyataan itu kita boleh bilang I can use this for my portfolio. Dan konsep gue nggak jual ke orang lain. Saat kita mau barter dengan duit itu artinya udah mau selesai. Itu tuh kita sebagai desainer itu tuh di awal kita udah ngomong bos. Gitu ya. Di awal. Jadi kalau misalnya di awal kita perjanjian kita udah ngomong ini nanti untuk hak cipta selama proyek ini berjalan karya ini semua tetap masih milik kita. Maksudnya rights-nya masih kita. Biarpun nama perusahaan lu nama segala macam. Selesai itu baru kita serahkan hak ciptanya. Untuk that's yours. Ya kita udah serahkan filenya, lu mau robek ya terserah, is yours. Mau lu desain lu injek ya terserah. Ya kalau misalkan segitu benci ya kerjaan kita ya. It's not mine anymore, it's yours. Jadi kita cuma bisa pakai sebagai portfolio. Dan kita nggak jual konsep-konsep yang apa yang kita sudah desain maupun ikon-ikonnya yang serupa atau sama dengan yang aku pernah jual. Kadang-kadang ada juga kan, kita kan udah 17 tahun bos jalan bos. Kadang-kadang kita bikin ikon ini mirip kayak bikin ikon itu. Asli itu, kok lu sama gua tuntut ya. Nggak bisa juga. Ya berarti kita mesti jaga-jaga kayak gini. Maka kalau kita sebagai desainer baru 1-2 tahun, lu belum pengalaman gue bagaimana. Kalau lu kayak kita kan, aku udah di sini udah 24 tahun bos. What I do this kan, 7 tahun kerja sama orang, 17 tahun. Ya betul kan 24 ya, matematika bener kan. Benar 24 kali betul. Ya kan 17 tahun ya Rubik Cube, 7 tahun gue kerja gitu kan. Ya sama, ini masalah nggak selalu cuman hanya gue susah desain. Enggak, ini masalah kayak gini-gini kadang-kadang. Yang menjadi yang kedewasaan yang mesti kita ngerti di dalam desain sih. Pasti ada ya. Mesti. Nah itu jadi untungnya di situ. Jadi kalau misalnya if you serahkan, anything happen to them atau mereka tiba-tiba dituntut sama klien lain, ya kita boleh bilang udah nggak ada hubungannya, jangan diseret. Kalau nggak kita keseret loh, kan dia yang bikin, punish dia dong. Dia mesti denda ke dia dong. Jangan pak, jangan pak. Ya. Tadi kita harus nyerahin surat hak ciptanya itu ya. Mesti. Nah, kita ada pernyataan, formnya gue nggak boleh kasih lihat, kalian cari sendiri deh. Maksudnya kita ada cara kita. Tapi kalau misalnya untuk level kayak UMKM atau apa itu biasa mereka kayak nggak pakai deh kayak gitu ya. Cuman kayak barter ya udah. Kalau ini menurut filenya saya selesai. learn to use it. Nah. Why? Semua branding atau kita handle juga dulunya kecil.
Dunia kecil. Gitu. Kayak Nike logo juga cuma $400. Atau Iya, itu kata pernah denger nggak yang masalah Mr. Peanut? Yang dia hire anak kuliahan doang untuk bikin logonya gratis. Ya. Mr. Peanut udah jadi perusahaan besar, dituntut sama desainernya. Oh itu logo lu nggak bayar. Padahal dulu bilang gratis kan. Akhirnya gue minta dong berapa miliar dolar gitu. Ada yang kejebak kayak gitu. Nah, jadi walaupun sekecil apapun kalian, belajarlah untuk buat sistem seperti itu. Sistem itu nggak ribet kok. Basically udah sort of like a format ya. Nanti karyanya mana, filenya apa, yang kita serahkan di dalam file ini. Ada notaris dan kita serahkan ke company juga terima dengan baik. Ya, jadi kayak secara berita acaranya itu adalah ya namanya what happened it is yours already. Kayak rumah lah, kayak surat rumah lah ya. Iya betul. Lu beli rumah, kalau suratnya gue pegang kan kenapa-napa? Oh lu masih pegang surat rumah gua, lu tanggung jawab dong. Rusak kan lu ganti. Nah itu dia. Karena kan gua surat rumahnya di gua. Kalau surat rumah semua jual belinya udah di kamu, klien, ya lu mau ngancurin, lu mau bom, lu mau jadiin apa? Ya I don't care. It's not mine anymore. Cuma gua minta apa yang gua bikin, ini kan jasa kita, buat portfolio aja. Siap. Dah itu guys. Kalau kalian meskipun masih desainer kecil, freelance atau apa, jangan lupa sistem itu tuh bisa pertama ngelindungin kalian ya. Kedua itu adalah persiapan nanti kalau misalnya kalian sudah level up, ya kalian sudah terbiasa dengan sistem yang profesional seperti itu. Makanya kenapa kita agency itu punya bagian admin yang ngurusin beginian. Memang is a cost. Cuman when it comes to something happen, kita punya proteksi. Ya seperti itu. Karena ke zaman dulu ya gue kantor nggak punya admin, nggak punya orang legal kan? Nah tapi ketika masalah di bagian legal itu nggak ampun sih. Jujur aja I don't like to play with legal. Nah itu yang penting kalau gue kerja aman, sudah ada proteksi si legal ini, ya kita jadi lebih tenang. Dan klien juga sebenarnya sepakat lebih tenang. Kita nggak tahu kan dapat klien seperti apa. Ada klien kadang-kadang yang suka maunya DP doang nggak mau bayar, ada, ya kan? Ya nggak mau bayar nggak apa-apa pak, ya hak cipta tetap di kita pak. Iya. Ya one day lu udah sebesar, gue tinggal kasih pengacara, bos ini masih di kita nih. Masih di kita desainnya. Pay more client. Ya gue kan ngancem ya, sorry maaf, nggak ngancem, cuman. Pernahkah ya? Enggak, selama ini kita nggak pernah. Sebenarnya kalau gitu sebisa mungkin ya itu bukan senjata yang kita mau pakai. Ya nggak etis ya. Kan, ya keluar uang juga sama-sama keluar uang, ya kan. Which is ya pasti menang punya kok. Ini mah kita kreator. Ya betul, kreatornya. Walaupun itu logo lu ya gua kreatornya. Tuh. Right? Udah valid. Udah valid. Ya kan kalau nggak ada kreator, ini kan kita nggak debate ini. Iya betul. Seperti itu kan. Ya, karena ya sama kan gitu loh. Oke, Mas Mario, terima kasih banyak hari ini. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan mengenai haki, tulis di komen. Nanti mungkin kita bisa bahas lagi untuk sudut pandang yang lain ya Mas ya. Jadi itu bisa mungkin pembahasannya lebih beda lagi, lebih panjang lagi. Nah, tapi yang pasti kalau kalian ada pertanyaan tulis di komen. Ya, Oke, boleh banget. Nanti kalau misalnya perlu nih kita juga ada kantor hukum. Ya, boleh. Bukan kita, maksudnya kita ada kantor hukum yang sebenarnya yang selalu menghandle hal-hal seperti ini. Oh, menarik. Dengan baik. Ya sejak ada ini kayak ini ya. Sejak ada mereka kita lebih aman. Kayak seru itu. Jadi satu tema sendiri itu. Boleh. Mungkin nanti kita undang. Boleh. Dalam podcast ya. Sebenarnya ya seperti itu sih. Oke, Mas Mario, ada lagi yang mau disampaikan soal haki ini? Itu aja sih. I think semoga mungkin kalau enggak ya kita ada sesi-sesi lain lagi. Misalkan sebenarnya kan is a very long topic sih. Kalau misalnya kita ngomong tentang haki ya, proteksinya banyak hal. Ya mungkin ada yang mungkin nggak cuma di desain doang atau kalau musik bagaimana sih? Ya kalau paten ini bagaimana sih? Kalau obat bisa nggak sih dipatenin? Sebenarnya banyak. Nah sebenarnya banyak yang diproteksi. Betul, karena di dunia banyak yang nakal. Gitu loh. Tapi jangan jadi yang nakal itu ya. Mohon jangan dijadi yang nakalnya. Ya siap. Karena yang nakal rata-rata banyak kan kalah. Pasti kalah ya. Pasti kalah. Oke, karena kebenaran selalu menang. Ya, cahaya terang selalu menang. Oke guys, sampai sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan Dos Kreatif Channel. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen dong. Boleh kita kalau ada topik-topik lebih lanjut lagi. Oke, ada gua Adri dengan Mario. Bye. Dose out.